Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Jepara. Hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya, Ning Maftuhah dari SD Negeri Tigang Roto, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara sebagai supervisor. Saya Nining Kristianti dari SDN Negeri 3 Krasak Bangsri Jepara sebagai coach. Saya Tias Sartika Nugrahani dari SD Negeri 3 Wedelan sebagai Kuce. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nining, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah kabarnya hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah saya juga baik Bu. Begini Bu Nining, nanti kan Bu Nining akan melakukan proses coaching hari ini. Sebelum melakukan proses coaching nanti, akan ada sedikit yang akan saya tanyakan. Bagaimana Ibu? Iya, silahkan Ibu. Baik, jadi pada saat proses coaching nanti, antara coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian juga apakah nanti jawaban yang disampaikan coach sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Nining sampaikan. Dari jawaban coach, apakah bisa menemukan jawaban untuk permasalahannya? Kemudian, jangan lupa nanti Bu Nining menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coach. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu Nining? Ya, boleh Bu. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu Nining, dari ketiga kompetensi tersebut, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan, yang bagian mana Ibu? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oh, baik, itu ya Bu Nining. Jadi, itu kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Nining sendiri itu apa? Oke Bu, indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu kunci saya mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oh, begitu ya Bu. Baik, jadi indikator ketercapaian Koci itu akan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Seperti itu ya Bu Nining? Iya, betul Bu. Baik Bu Nining, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan Bu Nining melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Nining. Baik Bu. Terima kasih Bu Nining. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Tias. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nining. Bu Nining apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja Bu Tias. Sepertinya Bu Tias ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Betul nih Bu Ning, saya itu ada masalah. Saya ingin menceritakan masalah saya saat di sekolah Bu. Oke, baiklah Bu Tias. Kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya Bu Tias untuk menceritakan permasalahannya Ibu. Kira-kira permasalahannya apa ya Bu Tias? Begini Bu Nining, saya itu bingung sekali bagaimana mengatasi murid saya.
Kalau di kelas dia itu nangis terus, Bu. Kalau pas ditinggal ibunya, anak itu maunya selalu ditungguin ibunya di dalam kelas. Saya ingin anak sendiri seperti anak-anak yang lainnya dan tidak terus-menerus bergantung dengan ibunya. Karena usia anak tersebut tergolong anak yang usia sudah harus bisa mandiri, Bu. Sudah 8 tahun dalam hal sekolah tanpa harus ditunggu ibunya. Oh, seperti itu permasalahannya ya Bu Tias. Karena ada satu murid yang selalu minta ditunggui orang tuanya di kelas. Padahal dari usia itu sudah 8 tahun ya Bu. Jadi apa sih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita sebenarnya? Ya, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah, Bu, tentang bagaimana mengatasi anak tersebut supaya lebih mandiri di dalam kelas dan tidak ditungguin dengan ibunya gitu. Oh, ya ya. Saya paham dengan permasalahan Ibu. Jadi, Ibu Tias ini ingin mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasi anak tersebut supaya tidak menangis lagi dan mau belajar mandiri saat ditinggalkan ibunya. Begitu kan, Bu? Iya, memang, Bu. Padahal saya itu gini loh, Bu, saya itu sudah merayunya, mengajak duduk dengan teman dekatnya. Bahkan ketika anak tersebut minta duduk di depan saya sudah memberi kesempatan duduk di bangku depan meja saya, Bu. Saya mau tanya Bu Tias, menurut Bu Tias, anak dikatakan mandiri itu yang seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih ketika usia anak kelas 2 dengan usia yang 8 tahun seharusnya anak itu sudah mandiri ya, Bu. Artinya dia tidak tergantung dengan ibunya, seperti teman-teman yang lain kalau mau berangkat sekolah tidak perlu lagi ditungguin ibunya. Nah, kalau anak ini, Bu, piket saja, anak ini masih dibantu ibunya. Kadang kalau saya beri tugas, anaknya tidak mau menulis, tidak mau mengerjakan, malah ibunya yang mengerjakan. Jadi, menurut Ibu, anak itu sebenarnya sudah harus belajar mandiri dan tidak tergantung dengan ibunya. Ya, minimal anak itu tidak menangis, Bu, kalau ditinggal ibunya. Tentunya pembelajaran saya itu terganggu, Bu, kalau anak itu menangis. Saya harus menenangkan dan menghiburnya terlebih dahulu. Padahal anak tersebut susah untuk ditenangkan. Bahkan kalau menangis itu akan semakin keras, Bu, kalau saya dekati. Jadi, indikator pertama adalah supaya anak itu tidak menangis jika ditinggalkan ibunya. Kira-kira apa ya Bu yang membuat anak itu menangis? Sepertinya anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan kelasnya, Bu. Dia juga kurang suka bergaul dengan teman-temannya. Jadi anak itu kurang nyaman dan belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Begitu ya Bu Tias? Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut merasa nyaman dengan lingkungannya dan mau bergaul dengan teman-temannya? Sebenarnya saya masih memikirkannya, Bu, tetapi saya akan berusaha menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, menyiapkan media pembelajaran yang beragam yang bisa menarik minat belajar anak. Wah, bagus sekali idenya Bu Tias ini. Kira-kira lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, misalnya dengan men-setting supaya kelas saya lebih menarik dengan memajang hasil karya anak. Terus saya mengajarnya juga dengan permainan edukatif, Bu. Lalu, apa yang Ibu lakukan agar anak tersebut bisa akrab dengan teman-temannya? Saya akan mencoba mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, Bu. Maupun saya juga akan berusaha menciptakan budaya positif. Kemudian, langkah apa yang Ibu lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tersebut? Saya akan membuat papan emoji, Bu. Juga saya akan melakukan restitusi.
Wah, tepat sekali Bu Tias. Senang sekali Ibu memiliki rencana yang sekiranya nanti dapat membantu Ibu selama proses pembelajaran di kelas yang dapat menarik minat belajar anak. Jadi, dari apa yang sudah kita perbincangkan ini, apa yang Ibu dapatkan? Setelah saya bincang-bincang dengan Ibu, saya merasa menemukan solusi Bu dari apa yang saya bicarakan tadi, supaya murid saya mau belajar mandiri, tidak menangis ketika ditinggal ibunya. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, Bu, menarik dan menyenangkan. Kemudian saya juga akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Saya juga akan mengimplementasikan P5 dengan menghias kelas sesuai minat dan profil belajar siswa dengan cara berkoordinasi dengan orang tua siswa untuk membantu menghias kelas, Bu. Bagus sekali Bu Tias ini. Lalu, kapan kira-kira Ibu akan menerapkannya? Sepertinya mulai besok pagi saya akan melaksanakannya, Bu. Tentunya saya akan mengkoordinasikannya kepada orang tua siswa, mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk menghias kelas, Bu. Wah, saya jadi antusias sekali. Ingin tahu bagaimana hasilnya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan lancar dan apa yang diharapkan tercapai ya Bu. Tetap sabar dan semangat dalam memahami karakter anak yang beragam. Kita harus memahami anak yang menjadi kebutuhan mereka. Semoga setelah ini anak tersebut mau belajar mandiri dan tidak menangis lagi jika ditinggalkan oleh ibunya. Amin. Semoga ya, Bu. Terima kasih Bu Nining atas supportnya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya di kelas. Sama-sama Bu Tias. Saya tunggu kabar selanjutnya ya. Mungkin nanti Bu Tias selesai menghias kelasnya, cerita lagi bagaimana perkembangan anak tersebut. Baik, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi Bu Tias. Baik, Bu Nining, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu Neng, proses coaching saya hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, baiklah Bu Nining. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Nining. Tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Nining lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Nining capai itu bagaimana Ibu? Baik Bu, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi pada Kuci, dan menanyakan tanggung jawab Kuci. Saya juga berhasil menggali potensi dari Kuci tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali ini Bu Nining. Jadi, Bu Nining tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya? Iya, betul Bu. Tadi Bu Nining saya amati sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi Koci serta tanggung jawab dari Koci. Tadi saya juga mendengarkan percakapan Bu Nining dengan Koci. Bu Nining sudah fokus dengan percakapan yang Bu Nining lakukan. Sudah ada present atau kehadiran penuh, percakapan dalam proses coaching. Tadi Bu Nining juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Itu dalam pengamatan saya, Ibu. Terima kasih Bu. Jadi luar biasa sekali ini Bu Nining, apa yang sudah dilakukan Bu Nining dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan ke depannya
Bu Nining makin sukses dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi proses coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Bu Nining, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nining kembangkan? Terima kasih Bu Ning. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching selanjutnya yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta pada saat saya melakukan proses coaching supaya lebih baik lagi, Bu. Oh, baik Bu, luar biasa sekali nih Bu Nining. Jadi Bu Nining akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Bu. Dan semoga semakin baik dalam melakukan proses coaching. Baik Bu Nining, ini sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan pada lain waktu kita bisa berjumpa lagi baik via Gmeet maupun secara langsung ya Bu Nining. Terima kasih banyak Bu Nining. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.